Lihat deh pemandangan di belakang. Gunung Batu salah satu destinasi asik yang lokasinya nggak terlalu jauh dari kota Jakarta. Perjalanan cuma sekitar 2-3 jam saja. Rute perjalanannya sangat menyenangkan. Aspal mulus, tapi memang ada sedikit atau beberapa ruas jalan yang agak sedikit rusak. Tapi kelokan dan tanjakan terjal khas jalanan pegunungan sangat menantang dan sangat menyenangkan. Pas nih untuk menjajal performa sekaligus kenyamanan dari SUV terbaru Toyota Corolla Cross Hybrid, sekaligus menguji seberapa irit mobil dengan sumber tenaga ganda ini. Penasaran kan sama kisahnya? Yuk ikutin aja perjalanannya. Hidup adalah perjalanan dan destinasi yang indah akhir yang dituju. Saya memang suka petualangan, mencari makna dari setiap jejak yang ditinggalkan. Tak terkecuali dengan perjalanan kali ini, mencari jawaban dari tanda tanya yang belum lama ini hinggap di pikiran. Begini fitrahnya sebagai SUV, mobil ini lazimnya dipakai berkelana jauh ke pedalaman, menghadapi beragam kondisi jalan. Adakah masalah yang ditemui sepanjang perjalanan? Seberapa besar kontribusi motor elektris mengurangi konsumsi bahan bakar saat dipakai di daerah pegunungan? Seberapa jauh sensasi berkendara mobil listrik yang artifisial mengurangi kesenangan mengemudikan mobil bermesin pembakaran? Jadi gini, lihat dulu desain Toyota Corolla Cross ini. Desain kaku, tegas, dan wajah agresif nan berani. Grillnya besar seolah ingin mengatakan di balik kapnya tersembunyi mesin berperforma tinggi yang butuh banyak asupan udara dingin saat melaju kencang. Ini ditambah lagi oleh sepasang mata sipit LED proyektor yang seperti sedang menatap tajam, siap menerkam mangsa. Lampu kabut membulat di bagian bawah juga menjamin visibilitas solid di beragam kondisi jalan. Dari samping, mobil ini tampil berotot, tapi ada ornamen krom sebagai bingkai bagian atas jendela sekaligus garis atap. Hiasan saja supaya terlihat mewah dan tak terlampau kaku. Pelindung bodi di bagian bawah berupa cladding berwarna gelap dan roof rail di atap penanda identitasnya sebagai SUV. Belakangnya minimalis, tak banyak ornamen dan lekukan, tapi proporsinya terlihat cukup seksi karena pinggulnya yang besar. Kalau diibaratkan, Toyota Corolla Cross bak makhluk buas yang kekar dibalut busana bangsawan. Bagian dalamnya beda lagi, mengemban nama legendaris Corolla, interior mobil ini semewah versi sedannya. Desain dan layout dashboard dibuat mendekati meski tak sama percis. Kabinnya minimalis, tak banyak tombol berserakan. Di tengah dashboard tertancap sistem multimedia layar sentuh 9 inci yang dapat terhubung dengan smartphone secara mirakelous. Bahkan head unitnya ini disiapkan sebagai mobil perkotaan yang sesungguhnya. Ada pengingat yang memberitahu tanggal hari ini. Cocok buat penghuni kota metropolitan yang punya aturan ganjil genap. Terus ada fitur NFC yang bisa membaca sisa saldo e-money untuk bayar tol ataupun parkir. Pengaturan audio bisa secara mudah dioperasikan oleh ibu jari saja. Bahkan ada pula fitur perintah suara. Head unitnya ini sekaligus berfungsi sebagai display untuk kamera parkir. Di bawah head unitnya tersedia panel indikator AC digital dengan mode auto dan 2 zona. Di bawahnya lagi tersedia konsol penyimpanan dengan penerangan iluminasi. Sedangkan di atap ada moonroof yang bisa dibuka secara elektris. Fitur pelengkap perjalanan yang menyenangkan terutama pada SUV petualang. Mobil ini memiliki dimensi yang cukup ringkas untuk ukuran SUV. Namun dirancang untuk mengangkut 5 penumpang, jadi ruang kabin yang ditawarkan memadai. Begitupun kursi baris keduanya sudah dibekali sandaran tangan. Tersedia 3 sandaran kepala pula, seluruh jok di kulit untuk memberi rasa nyaman. Pun demikian dengan lingkar kemudinya. Bagasinya menyediakan ruang penyimpanan yang luas. Membuka dan menutup pintu bagasi pun mudah, semudah memencet tombol dan pintu bagasi terangkat sendiri. Bahkan ada fitur kick sensor seperti ini. Tak kecewalah mendengar harga mobil ini yang 497,8 juta rupiah.
Oke, sekarang saatnya mencoba mobil ini dan mencari jawaban atas pertanyaan saya sebelumnya. Menyalakan mesin pun cukup pencet tombol. Nah, di sini menariknya. Sulit bagi kita untuk membedakan apakah mobil sudah benar-benar dalam kondisi siap jalan atau belum. Karena ternyata saat mesin dihidupkan justru mesin bensin tak menyala. Mobil melaju dalam mode full elektrik. Sensasi berkendara mobil listrik yang hening tanpa suara dan getaran bisa dirasakan sepenuhnya. Bahkan Toyota sampai membunyikan suara artifisial ke bagian luar kendaraan demi alasan safety. Tujuannya memberitahu orang di sekitar kalau ada mobil yang melintas, ya karena saking heningnya itu. Jadi sebetulnya tak perlu naik mobil full electric vehicle untuk bisa merasakan sensasi berkendara mobil listrik. Buktinya Toyota Corolla Cross Hybrid ini pun juga bisa kok. Karena mesin baru menyala saat energi baterainya habis. Mesin hidup sebagai generator untuk mengisi ulang baterainya. Atau saat mesin membutuhkan tenaga besar seperti saat menanjak kayak gini. Sengaja destinasi yang kami pilih ini bukan jalanan perkotaan yang mulus dan datar. Tujuannya sekaligus menilai seberapa hebat performanya, seberapa irit efisiensi bahan bakarnya, dan seberapa dapat diandalkannya mobil ini diajak melewati kondisi jalan yang beragam. Wajib hukumnya bagi Toyota Corolla Cross untuk dipakai berkelana ke daerah pegunungan di pedesaan kalau ingin sah disebut crossover. Menariknya nih, sewaktu mesin bensin bangun dari tidurnya, kala mobil melaju hampir tidak terasa perbedaannya. Dari dalam kabin suara berisik yang terdengar ya hanya sekilas road noise saja atau artikulasi roda dengan permukaan jalan. Getarannya pun minim khas mobil mewah seharga hampir setengah miliar. Tapi waktu saya pindah ke mode berkendara power dan injak pedal gas lebih dalam, pertanyaan saya pun terjawab. Seolah kepribadian lain dari mobil ini yang tenggelam di balik persona mobil listrik berontak, raungan mesin menelisik ke dalam kabin dan membangkitkan emosi saya untuk mengajaknya menari, mengikuti irama jalanan berliku yang sangat sayang untuk dilewati dengan tenang. Lengkingan mesin meninggi seiring semakin dalam pedal gas dipijak. Sayup-sayup terdengar ke dalam kabin, membuat saya lupa sejenak bahwa saya sedang membawa electrified vehicle. Dan yang paling penting, karakter penyaluran tenaga mesin bensin yang gradual terasa sangat natural. Intuisi berkendara alamiah yang begitu akrab kembali hadir. Sensasi yang tak akan pernah ditemui kala mengendarai mobil listrik sepenuhnya. Kesenangan mobil ini disuplai mesin 1,8 liter naturally aspirated yang bertenaga 98 PS dengan torsi puncak 142 Nm. Ditambah dorongan tenaga 72 PS dengan torsi 162 Nm dari motor elektrisnya. Rute pegunungan yang menantang, bak arena bermain yang ideal bagi Toyota Corolla Cross Hybrid. Apalagi stabilitas berkendara mobil ini sangat memenuhi ekspektasi. Struktur rangka TNGA dengan low center of gravity menjamin kelincahannya saat dipacu di tikungan. Ditambah bidang pandang yang sangat luas, pilar A-nya ramping dan diletakkan pas, tak mengganggu pandangan di tikungan tajam sekalipun. Memang tak bisa dibilang sempurna, pergerakan mobil yang minim body roll sukses bikin pergerakan kemudinya terasa begitu intuitif. Mungkin dibantu juga dengan fitur kontrol stabilitas. Bobot kemudinya terlalu ringan menurut saya dan feedback dari roda ke setir tak begitu dapat dirasakan. Sedikit mengurangi kesenangan mengemudi, tapi saya sadar ini SUV bukan mobil sport 2 pintu. Konsekuensi paling signifikan harus diterima penumpang di kursi belakang. Peredaman suspensinya terasa agak sedikit keras. Saya jadi terbayang bagaimana jadinya kalau suspensi belakang Toyota Corolla Cross memakai double wishbone seperti yang dipakai Toyota Camry. Mungkin bisa sedikit lebih meredam bantingannya tanpa mengurangi karakter sport mobil ini. Akhirnya, perjalanan singkat ini berhasil menjawab pertanyaan saya, sekaligus menasbihkan Toyota Corolla Cross Hybrid sebagai SUV sejati yang bisa dipakai berkelana, melintasi jalanan khas pegunungan di daerah pedesaan, tanpa perlu repot kehabisan energi baterai karena masih mengkonsumsi bensin sebagai energi utamanya. Lalu berapa konsumsi BBM-nya ya? Jangan kaget, konsumsi BBM kombinasi dalam kota dan tol terbaik yang bisa kami catatkan sejauh kurang lebih 100 km, 22,6 km per liter. Anda tahu berapa konsumsi BBM saat menuruni bukit sejauh kurang lebih 20 km, 66,9 km per liter. Percaya atau tidak, saat menuruni bukit, hampir 90% perjalanan mesin bensin tidak hidup. Energi baterai terus terisi secara regeneratif. Jangan lupa pindah tuas transmisi ke posisi B di turunan tajam.
Tujuannya selain berfungsi mengisi daya baterai lebih optimal, juga sebagai penghambat laju, semacam engine brake di mobil bermesin pembakaran konvensional. Singkatnya, Toyota tidak bohong waktu mereka memilih "Two Sides of the Finest" sebagai slogan untuk mobil ini. Anda bisa merasakan sensasi mengendarai mobil listrik sepenuhnya, tapi di sisi lain mampu membangkitkan kesenangan mengemudi saat mesin bensin hidup saat berkendara sporty.